Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grady Tangguh Heldian, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang dibimbing oleh Bapak Rahmat Trian Hidayat STM MSI dan Ibu Sri Handayaningsih STMT. Laporan ini berfokus pada perhitungan break-even point, anggaran IT atau IT budgeting, proses pengadaan IT, serta pentingnya keamanan informasi dalam manajemen organisasi. Mari kita mulai. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana memimpin dan mengelola organisasi dengan baik, terutama dalam aspek manajemen keuangan dan teknologi. Dalam laporan ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama adalah perhitungan break-even point, komponen anggaran IT atau IT budgeting, proses IT procurement, dan terakhir, pentingnya keamanan informasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai penerapan konsep-konsep manajerial yang relevan di era digital. Yang pertama adalah break-even point atau BEP. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga tidak ada untung ataupun rugi. Dalam laporan yang sudah saya susun, sebelum saya melakukan perhitungan, dalam soal sudah tertera, yaitu harga jual per unit sejumlah 1.500.000 dan harga variabel per unit 500.000. Sehingga saya menghitung biaya tetap tahunannya yaitu 300 juta dengan kontribusi margin per unitnya adalah 1 juta rupiah. Maka BEP tercapai pada 300 unit atau 450 juta. Sehingga itu untuk mencapai target laba sebesar 200 juta rupiah, perusahaan perlu menjual 500 buah unit. Yang kedua, IT budgeting atau anggaran IT. IT budgeting atau anggaran IT ini adalah salah satu elemen penting dalam organisasi modern. Nah, dalam laporan saya menyoroti beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pembelian perangkat keras, yaitu untuk komputer, server, dan perangkat jaringan. Yang kedua adalah perangkat lunak yang berisi lisensi dan sistem keamanan. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan yang untuk memastikan sistem digunakan secara optimal. Yang keempat adalah pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan sistem. Dan yang terakhir adalah cadangan risiko, yaitu biaya untuk keadaan darurat dan risiko tak terduga. Rencana anggaran sebesar 1 miliar ini dirancang agar efisien dan mendukung operasional organisasi. Yang ketiga, selanjutnya IT procurement atau pengadaan IT. Pengadaan IT yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek teknologi. Dalam hal ini, prosesnya meliputi yang pertama adalah identifikasi kebutuhan IT, yang kedua adalah penilaian vendor berdasarkan kualitas, harga, dan reputasi. Yang ketiga, ada negosiasi kontrak untuk kesepakatan yang jelas. Yang keempat, implementasi produk termasuk instalasi dan pengujian. Yang kelima, evaluasi vendor untuk memastikan kesesuaian dengan kontrak. Pemilihan vendor juga memerlukan perhatian khusus, seperti memastikan mereka memiliki reputasi yang baik, menaruhkan kualitas yang sesuai, serta mendukung standar keamanan. Selanjutnya adalah IT change management atau manajemen perubahan IT. IT change management membutuhkan alur kerja yang terstruktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada permintaan perubahan, kedua ada tinjauan awal, tiga persetujuan perubahan, keempat perencanaan dan implementasi, kelima pengujian dan evaluasi hasil, dan yang keenam adalah penutupan. Setiap langkah ini diatur melalui matriks RACI yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab dengan R atau responsible, siapa yang memegang kendali akhir dengan accountable, siapa yang diajak konsultasi untuk C yaitu consulted, dan siapa yang harus diberi informasi yaitu untuk I atau informant. Selanjutnya ada keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek yang sangat krusial dalam organisasi. Tujuannya meliputi integritas data, yaitu memastikan data tidak berubah tanpa izin. Yang kedua adalah kerahasiaan data untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Yang ketiga adalah ketersediaan data, memastikan data bisa diakses sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah yang harus diambil untuk menciptakan ketiganya ini adalah meliputi enkripsi data, penggunaan firewall, kebijakan akses ketat, audit keamanan rutin, dan pelatihan karyawan. Dengan langkah-langkah ini, risiko keamanan dapat diminimalkan dan ditekan risikonya. Dan terakhir ada kesimpulan. Dari laporan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dan pengelolaan yang baik dalam keuangan dan teknologi sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Perhitungan BEP membantu menetapkan target realistis, sementara pengadaan dan keamanan IT mendukung efisiensi serta melindungi aset organisasi.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga presentasi dari saya ini bermanfaat dan dapat memberikan referensi dalam memahami manajemen reorganisasi. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.